Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kalau Tuhan terus memelihara hidup kita hari ini. Selamat mendengarkan renungan saya ini. Kalau mungkin saudara baru saja ketemu dengan link atau renungan ini, renungan malam yang saya buat, saya berharap saudara semua diberkati dan menyukainya. Bagikan kepada orang lain kalau saudara diberkati. Dan sepanjang bulan ini, di bulan Januari, masih bulan pertama di tahun yang baru, kita masih belajar mengenai nilai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai nasib hidup orang jahat. Kita akan membaca dalam ayat hafalan kita yang diambil dari Ayub pasal 36 ayat 6 yang berbunyi demikian. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita tentunya harus mengerti arti dan nilai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Namun bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak peduli dengan hidup mereka. Mereka hidup dalam kejahatan, mereka hidup sembrono, semaunya saja, sehingga mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada juga banyak orang yang mengklaim dirinya orang percaya tapi hidup dengan tidak benar di hadapan Tuhan. Tentunya orang-orang yang seperti ini diragukan apakah ia sungguh-sungguh sudah lahir baru, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Karena orang yang sudah menerima Yesus, arah hidupnya atau direction hidupnya itu akan berubah. Dia akan berusaha menyenangkan Tuhan. Sesekali dia bisa jatuh, tetapi dia sadar hidupnya itu sekarang punya tujuan dan dia harus gunakan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Alkitab memberikan banyak peringatan atau warning kepada orang-orang yang jahat, yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca misalnya di dalam Mazmur 78, dalam ayat yang ke-50, ini adalah pelajaran dari bangsa Israel, di mana banyak orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yahweh, dan Tuhan marah dengan mereka semua ini karena tindakan mereka jahat. Ayat 50 dalam pasal 78 berkata, ia membiarkan murkanya berkobar, ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut, nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Saudara, Tuhan ada kalanya menghukum orang-orang yang jahat seperti ini langsung kalau memang itu Tuhan anggap terlalu parah. Dan bangsa Israel belajar harusnya dengan peristiwa ini. Seringkali mereka komplain, marah-marah, mendukakan hati Tuhan, bahkan memberontak, bahkan menduakan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala yang bukan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, nasib hidupnya tentunya akan sangat tidak baik. Kalau mereka masih hidup, sebenarnya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan bagi kita orang percaya, kita tidak perlu merasa iri bila melihat orang-orang yang hidupnya jahat, tidak pernah menerima Tuhan Yesus, tapi kok hidupnya diberkati. Saudara, Tuhan punya waktu tersendiri dalam schedule-nya dan kita tidak perlu iri dengan orang-orang seperti itu. Kalau saudara membaca dalam Mazmur 37, ini adalah jawaban mungkin bagi kita yang seringkali bertanya-tanya, kok mereka hidupnya jahat, tidak benar di hadapan Tuhan, kenapa hidupnya kelihatannya diberkati? Ini jawabannya dalam Mazmur 37. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Perhatikan, inilah nasib hidup orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang menganggap dirinya benar, orang-orang yang merasa dirinya bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa Tuhan. Jadi saudara,
Biarkan orang-orang itu, kalau saudara punya channel, punya kesempatan untuk share firman Tuhan, share berita Injil kepada mereka, lakukan itu agar mereka sadar dan bertobat. Karena kalau tidak, nasib hidup mereka akan binasa selama-lamanya. Tetapi bagi saudara dan saya, saudara yang sudah mengenal kebenaran, saudara yang sudah dibekali dengan firman Tuhan yang adalah firman Allah itu sendiri, saudara harus tahu menggunakan hidup saudara dengan baik. Jangan mengaku kita orang percaya tapi hidupnya kayak orang fasik. Mungkin saudara belum benar-benar atau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena buah hidup kita itu akan sangat menentukan akar dari pohon yang kita miliki, yaitu iman kepercayaan kita. Kalau kita sudah lahir baru, buah-buah itu harus muncul dalam hidup kita sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi jangan iri hati, jangan merasa gusar dengan orang-orang yang hidupnya kelihatannya diberkati walaupun tidak kenal Tuhan, karena nasib mereka tidak akan baik nantinya. Tapi saudara, uruslah hidupmu, uruslah hidup saya, hidup kita bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.